Ketika dunia sepak bola menyoroti perkembangan terbaru, Indonesia menjadi sorotan utama. Ya, Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, menerima sambutan luar biasa dari para supporter yang bahkan membuat media Belanda tercengang. Namun, ada dinamika menarik lainnya, mulai dari potensi pencoretan pemain naturalisasi hingga langkah besar yang diambil oleh rival abadi Malaysia. Nah, penasaran Sobat Kamus Bola? Mari kita simak informasi selengkapnya. Media Belanda takjub dengan sambutan supporter Timnas Indonesia terhadap Patrick Kluivert. Media Belanda dibuat takjub melihat antusiasme luar biasa dari supporter Timnas Indonesia saat menyambut Patrick Kluivert. Tidak hanya di bandara, tetapi juga berbagai media sosial. Nama Kluivert terus digaungkan oleh para penggemar. Sambutan ini menunjukkan seberapa besar harapan publik terhadap pelatih asal Belanda itu untuk membawa Garuda terbang tinggi di pentas internasional. Suasana penuh semangat ini juga mencerminkan budaya sepak bola Indonesia yang syarat emosi dan dukungan tanpa hentar. Media Belanda sampai takjub dengan sambutan para supporter Timnas Indonesia terhadap Patrick Kluivert yang tiba pada Sabtu malam. Kluivert telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta jelang diperkenalkan oleh PSSI pada Minggu 12 Januari esok sore. Sang pelatih berusia 48 tahun itu bakal dikontrak selama 2 tahun oleh PSSI dengan target lolos ke Piala Dunia 2026. Ada opsi untuk diperpanjang selama 2 tahun yang tampaknya akan bergantung kepada kiprah Timnas Indonesia di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kehadiran Kluivert sebelumnya mendapat kritik keras dari sejumlah supporter yang sangat menyayangkan keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Namun ex-striker Barcelona dan AC Milan itu tetap mendapatkan sambutan yang riuh dari para supporter Timnas Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan Kluivert nyatanya tiba bersama para jurnalis Belanda yang diangkat oleh media Belanda Voetbal Primer di akun Instagramnya. Mereka takjub dengan sambutan riuh para supporter Garuda hingga menyebutnya sebagai kekacauan. Kekacauan di Indonesia. Patrick Kluivert langsung dikerubungi fans setelah tiba karena ingin untuk menangkap sedikit momen dari sang pelatih baru. Apakah kalian pikir Kluivert bisa lewat? Tulis Voetbal Primer di akun Instagram. Kluivert sendiri terlihat tiba bersama satu asistennya, Dani Lanzat, namun tidak ada Alex Pastoor yang datang bersamanya. Seketika tiba, ex-striker Barcelona itu langsung memamerkan bahasa Indonesia dengan berkata, "Selamat malam." Namun di tengah antusiasme ini sobat, ada kabar yang sedikit mengusik. Beberapa pemain naturalisasi kabarnya harus bersiap menghadapi keputusan sulit dari sang pelatih baru. Hati-hati, pemain naturalisasi Timnas Indonesia berpotensi dicoret oleh Patrick Kluivert. Ya, kabar berhembus bahwa Patrick Kluivert tengah mengevaluasi para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sang pelatih ingin memastikan bahwa setiap pemain tidak hanya memiliki skill, tapi juga dedikasi penuh terhadap tim. Jika pemain tidak memenuhi ekspektasinya, mereka beresiko dicoret. Langkah ini tentu menunjukkan komitmen Kluivert untuk membangun tim yang solid dan juga kompetitif tanpa kompromi. Situasi ini juga membuat para pemain naturalisasi harus bekerja ekstra keras demi mempertahankan tempat mereka di skuad. Pemain naturalisasi yang sering diandalkan oleh mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini tengah berpotensi akan dicoret oleh pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dari skuad Garuda. Dalam sebuah pergantian pelatih ini biasanya akan menjadi sebuah berkat ataupun musibah bagi para pemain. Pemain-pemain yang telah menjadi pemain andalan di Timnas Indonesia bisa saja tidak diandalkan oleh guru taktik baru karena adanya perbedaan filosofi. Begitupun naturalisasi yang sering diandalkan oleh Shin Tae-yong belum tentu dimainkan Patrick. Yang setidaknya ada 3 pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong yang tak akan menjadi andalan lagi di Timnas Indonesia. Di antaranya adalah Rafael Struijk. Ya, penyerang yang saat ini tengah berusia 21 tahun itu memang rutin bermain bersama klubnya di musim ini Brisbane Roar. Akan tetapi jumlah golnya masuk kategori minim yang mana baru mengemaskan 1 gol dari 12 pertandingan. Di sepanjang karir profesionalnya yang telah dimulai pada tahun 2022, gol yang telah dicetak bersama klubnya merupakan salah satu gol yang dibuat oleh Rafael Struijk bersama Timnas Indonesia. Pemain itu saat ini masih mencetak 2 gol dari 22 pertandingan. Yang kedua adalah Justin Hubner. Justin Hubner yang pada musim ini memang sangat jarang bermain dan baru 3 kali bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21 musim ini.
Sebagai salah satu alasan, Justin jarang bermain karena seringnya dirinya mengalami cedera, sehingga terus-menerus seperti ini dan sulit sekali Justin Hubner untuk bergabung timnas Indonesia, terlebih apabila timnas Garuda berhasil mengamankan jasa bek Leeds United Pascal Struijk. Yang ketiga ada Nathan Joaon. Mantan pelatih timnas Indonesia sering memanggil pemain yang jarang sekali mendapatkan menit bermain di klubnya, dan ini membuat para pemain sering canggung saat mentas bersama timnas Indonesia. Nathan Joaon merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang jarang sekali bermain bersama klubnya di musim ini, dan dirinya juga baru saja 3 kali tampil bersama Swansea City di musim ini, dan penampilan terakhirnya telah tersaji pada babak kedua Piala Liga Inggris 2024-2025 yang berlangsung pada 28 Agustus 2024 kemarin. Yang mana saat itu Swansea City kalah telak 0-1 dari Wycombe Wanderers, dan juga Nathan sendiri hanya bermain 50 menit di laga itu. Dari sebuah catatan itu telah menggambarkan keterangan dari pelatih baru timnas Indonesia yang notabene salah satu penyerang top dunia pada masanya. Dari 79 laga bersama Belanda, dirinya telah mengemaskan 40 gol. Sementara itu, di luar negeri, rival abadi Indonesia, Malaysia, juga tengah membuat langkah strategis dengan proyek naturalisasi besar-besaran. Kali ini nggak prank, Malaysia siap naturalisasi 7 pemain keturunan. Ya, Malaysia kembali menjadi perbincangan setelah kabar mengenai rencana mereka untuk menaturalisasi 7 pemain keturunan mencuat ke permukaan. Berbeda dari rumor sebelumnya, kali ini rencana ini dikabarkan benar-benar serius. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad Harimau Malaya di kancah internasional. Dengan potensi kedatangan para pemain berkualitas, Malaysia berharap bisa bersaing lebih kompetitif, terutama di turnamen besar seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Langkah ini tentu menjadi sinyal bahwa rivalitas Asia di Asia Tenggara semakin panas. Putra mahkota Johor, Tunku Ismail, memastikan pihaknya telah mengidentifikasi 7 pemain keturunan yang siap dinaturalisasi Malaysia. Kabar ini tentu membuat hati fans timnas Malaysia senang bukan kepalang, karena kepastiannya datang langsung dari Tunku Ismail. Upaya mendapatkan pemain keturunan juga belum berhenti, meski banyak pemain asal Eropa yang ternyata tidak memiliki keturunan Malaysia. Sebelumnya, Malaysia digoyang informasi palsu dari akun media sosial yang menyebut dirinya sebagai pengamat pemain keturunan. Publik Malaysia yang menelan mentah-mentah informasi akun medsos itu berakhir dengan kekecewaan yang teramat sangat. Pasalnya banyak pemain khususnya dari Eropa yang menepis klaim yang menyebut mereka memiliki keturunan Malaysia. Beranjak dari itu, Tunku Ismail membawa kabar bahagia dan pastinya bisa lebih dipercaya oleh supporter Harimau Malaya. Lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun X pribadi pada Sabtu 11 Januari, Tunku Ismail menegaskan pihaknya sudah menemukan 6-7 pemain keturunan. Tak berhenti di situ, temuan ini akan dilaporkan ke pemerintah Malaysia untuk kemudian dilakukan proses naturalisasi. Orang nomor 1 di klub Johor Darul Takzim atau JDT itu berharap ke-7 pemain itu bisa memperkuat Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Hal ini sangat penting bagi Harimau Malaya untuk memulai kualifikasi dengan hasil positif, ujarnya. Kegagalan demi kegagalan yang dituai Malaysia di tahun 2024 membuat Tunku Ismail tak bisa tinggal diam melihat timnas negaranya babak belur. Dan usai tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia juga gagal total di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Praktis, hanya Piala Asia 2027 yang bisa menjadi pijakan Malaysia untuk bisa berbicara banyak di kancah internasional. Karena itulah, para pemain keturunan dikerahkan belum diketahui siapa saja 7 pemain keturunan yang dimaksud Tunku Ismail itu. Hal ini menarik sekaligus mengubah program naturalisasi yang dilakukan Malaysia sebelumnya dengan banyak menargetkan pemain asing. Di Piala Asia 2023 lalu, Malaysia menjadi timnas dengan pemain naturalisasi terbanyak. Total ada 14 pemain yang dibawa ke Qatar. Meski begitu, Malaysia tidak mampu berbicara banyak di pentas itu usai tersingkir dari babak penyisian grup. Lain halnya dengan timnas Indonesia, kombinasi pemain lokal dengan keturunan berbuah tiket ke babak 16 besar. Kini, timnas Indonesia menatap asa ke Piala Dunia 2026 bersama pelatih barunya, Patrick Kluivert. Dunia sepak bola Asia Tenggara sedang dalam fase yang menarik ya. Indonesia menyambut era baru dengan Patrick Kluivert, sementara Malaysia menyiapkan langkah besar dengan naturalisasi para pemain keturunan. Semua ini mencerminkan betapa seriusnya negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan kualitas tim mereka. Oke, kita tunggu saja
bagaimana persaingan seru ini akan berlangsung di lapangan. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Pastikan hanya di Kamus Bola.